Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Palembang. Saya Herni dari SMK Negeri 1 Palembang. Saya Siti Fatimah dari SD Negeri 87 Palembang. Dan saya Susilawati dari SMP Negeri 30 Palembang. Akan melakukan praktik coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu akan melakukan coaching ya. Sebelum melakukan coaching, saya sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching ini yaitu Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, pertanyaannya sekaligus yang terakhir ya, indikator bagaimana Ibu ingin dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu, dan juga agar coachee saya ini dapat menceritakan ya dengan masalah yang dia hadapi dengan lancar dan tanpa ada beban begitu. Demikian Bu, observasi hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu, saya permisi ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Iya, alhamdulillah Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan ya? Iya, betul sih Bu. Ada sesuatu yang mau disampaikan ke Ibu. Oke, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya. Silahkan, apa yang ingin Ibu Siti ceritakan? Iya, begini Bu, terkait guru di sekolah Bu, saya lihat dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Bu dalam penyampaian materi pelajaran. Masih menggunakan metode konvensional kayak itu Bu, kayak metode ceramah itu Bu ya. Nah, padahal kita ketahui bersama zaman semakin canggih kayak ini Bu ya, harusnya guru itu harus cerdas dalam memanfaatkan teknologi yang semakin canggih seperti ini.
Tapi guru-guru di sekolah ini tidak mau melakukan perubahan, Bu. Iya. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadi pembelajaran itu kayak kurang bervariatif gitu, Bu Susi. Iya, seperti itu, Bu. Baik. Jadi kalau saya garis bawah ini, berarti permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Siti ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Kurang bervariatif baik dalam media maupun model pembelajarannya, Bu. Jadi gimana ya, guru-guru ini masih menggunakan metode konvensional seperti yang saya bilang tadi, Bu. Jadi kayak ceramah seperti itu, Bu. Iya. Jadi kita bukan berpusat pada anak, tapi anak yang pusatnya ke kita, ke guru seperti itu, Bu. Baiklah. Jadi dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Iya, kalau inginnya saya nih, Bu ya, saya ingin mendapatkan adanya perubahan, Bu, dari sekolah saya, terutama dari rekan-rekan guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran seperti itu, Bu. Jadi yang Ibu harapkan di sini ini adalah perubahan ya, Bu? Iya, betul sekali. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Ya, kalau menurut saya perubahan yang saya ingin itu, Bu, adanya perubahan dalam penyampaian materi, Bu. Materi pembelajaran, dalam penggunaan metode, terus model pembelajaran atau media pembelajaran yang mungkin lebih bervariatif lagi, Bu, seperti itu. Ya, misalkan saja dalam menggunakan aplikasi pembelajaran, Bu ya, seperti yang saat ini kan memang lagi booming juga itu seperti Quizizz itu, Bu ya. Terus bisa menggunakan slide presentasi ataupun memanfaatkan lingkungan alam yang ada di sekitar. Ya, jadi agar gimana, Bu ya, kalau seperti itu kan enak, jadi pembelajaran tidak bosan anak-anak, seperti itu, Ibu. Oke. Iya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi ya, penyampaian pembelajaran yang bervariatif, terus menggunakan metode media dan lain-lainnya tadi. Kalau kita kondisikan level ya, berada di level sampai 10, kira-kira nih di sekolah Ibu itu berada di level berapa? Ya, kalau mau di level ini, Bu ya, menurut saya di sekolah itu masih kayaknya berada di level 6, Bu. Iya, karena di sekolah itu masih ada yang belum memahami masalah teknologi. Iya, jadi sehingga dalam pengoperasian atau dalam proses pembelajaran tersebut juga kesadaran diri dari guru itu masih kurang juga, Bu, seperti itu. Jadi ya itu tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Iya. Oke ya, di level 6 ya? Iya, Ibu, level 6. Kira-kira nih, di level berapa ini Ibu bisa tingkatkan agar perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Perlu ditingkatkan, Bu ya. Menurut saya di level 8 kayaknya, Bu. Karena di sekolah saya itu juga banyak guru yang masih muda, Bu. Ya, jadi mungkin masih bisa dikembangkan dalam tingkat pembelajarannya seperti itu, masih semangatnya seperti itu. Oke, dari level 6 maunya ke level 8 ya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mungkin ini, Bu ya, saya melakukan kegiatan mentoring, Bu. Iya, seperti kayak pendampingan itu, Bu, pendampingan individu sesama rekan sejawat, sama rekan guru seperti itu. Selain mentoring, ada tidak strategi yang mungkin dapat dicoba lakukan? Ya, mungkin yang bisa saya lakukan itu saya akan mencoba konsultasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah, Ibu. Dan atau kalau misalnya kepala sekolah tidak ada, bisa saya konsultasikan juga kepada wakil kurikulum, Ibu. Ya, agar melakukan pelatihan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru, terus khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, agar yang saya inginkan itu menggunakan model pembelajaran yang bervariatif itu bisa terwujud seperti itu, Ibu. Oh, berarti ini Ibu sudah merencanakan ya mentoring atau pendampingan dan juga tadi pelatihan atau workshop. Iya. Nah, dari kedua ini mentoring dan pelatihan ini, yang lebih nyaman, yang Ibu rasa lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasi itu yang mana?
Sepertinya yang mentoring Ibu. Iya, yang mentoring. Karena kalau pelatihan itu kan memang kita perlu persiapan ya Bu ya, persiapan yang matang dan perlu waktu yang tidak singkat, serta harus mencari narasumber yang kompeten juga Ibu. Ya, jadi saat ini mungkin lebih nyaman saya ke mentoring Bu seperti itu. Oke, setiap kegiatan itu kan kita memerlukan bantuan ya. Nah, Iya. dalam kegiatan mentoring ini pasti juga memerlukan bantuan atau support. Kira-kira nih menurut Ibu siapa yang dapat membantu Ibu atau mensupport Ibu? Ya, itu juga sudah saya pikirkan Bu. Menurut saya yang bisa membantu sepertinya Pak Depi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Siti Fatimah. Iya. Nah, sebelum penutup ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah Ibu melakukan observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching yang tadi telah saya lakukan ya Bu, saya telah melakukan coaching itu dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga tadi alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi-solusinya. Oke, Ibu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali atau dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coachnya, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan lagi nih Bu ya, kompetensi apa? Biar bagaimana cara lebih memahami lagi nih tirta itu ya, proses alur tirta, sehingga nanti ketika saya akan melakukan coaching itu akan lebih baik lagi, ada peningkatan. Jadi semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik ya. Amin, amin Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sip. Oke, assalamualaikum Ibu Herni. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Ibu, baiklah. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya. Iya. Tapi sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu pada Ibu. Iya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita Bu pada hari ini. Jadi nanti ada rubrik penilaian Bu ya. Terus pada coaching kali ini antara coach dan coachee akan saya amati Ibu. Jadi saya akan tetap berada di sini Ibu ya. Terus dengan tentunya dalam proses coaching itu nanti ada sesuai dengan alur tirtanya Bu ya, dengan alurnya. Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dari Ibu nanti. Nah, jangan lupa juga Bu disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Iya, diantaranya yang pertama kan kemitraan Ibu ya. Terus yang kedua mungkin proses kreatif dalam memaksimalkan potensi. Terus nanti pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti, seperti itu Bu. Oke, Ibu ya, bersedia Ibu ya. Oke, nah jadi saya ulangi lagi Bu ya. Jadi
nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti Bu, seperti itu Bu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul sekali. Jadi pertanyaan kedua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu ya. Nah, secara spesifik ya Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam observasi nanti Bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, bagus itu benar. Terus nanti yang terakhir nanti Ibu indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching itu, dalam berlangsungnya coaching tersebut nanti Bu, indikator mana itu yang Ibu inginkan? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke Ibu, oke demikianlah Ibu ya. Jadi observasi kita pada hari ini sudah selesai. Nanti Ibu silakan melakukan coachingnya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar Bu ya. Oke, Iya. siap. Iya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu? Dengar-dengar ada yang mau Ibu sampaikan atau diceritakan begitu? Kira-kira kita ada waktu 15-20 menit. Iya betul Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apa kira-kira yang mau Susi sampaikan? Begini ya Bu, ini terkait dengan guru-guru di sekolah saya Bu. Saya lihat dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pelajarannya hanya menggunakan secara konvensional saja Bu. Padahal kan kita ketahui nih, zaman semakin canggih, teknologi itu semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah kami ini tidak mau melakukan perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja yang hanya teacher center, gitu ya, hanya menjelaskan saja. Gitu. Baik, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan yang Ibu Susi hadapi adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang bervariatif ya. Betul Ibu, kurang bervariatif, baik media maupun model pembelajarannya yang digunakan itu masih sama seperti dulu, menggunakan metode konvensional. Baiklah, jadi dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu, terutama dari rekan-rekan guru dalam penyampaian materi pelajaran gitu. Jadi yang Ibu harapkan di sini ada perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Perubahan yang saya inginkan itu Bu ya, adanya perubahan dalam penyampaian materi pelajaran, baik jangan menggunakan metode atau menggunakan model atau media pembelajaran yang bervariatif gitu Bu. Misalnya nih menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz atau slide presentasi ataupun memanfaatkan lingkungan alam yang ada di sekitar agar pembelajaran itu tidak membosankan bagi anak-anak. Oke, nah dari yang Ibu sampaikan tadi, penyampaian pembelajaran yang bervariatif dalam penggunaan metode, media dan lainnya itu dikatakan kondisi yang ideal. Kondisi yang ideal ya Bu. Kira-kira berada di level 10. Kira-kira nih sekolah Ibu sekarang berada di level berapa? Sepertinya masih di level 6 Bu, karena di sekolah itu masih ada yang belum memahami masalah teknologi sehingga masih mengalami kesulitan, dan masih ada juga yang belum memiliki kesadaran dalam dirinya. Jadi menurut Ibu Susi level 6 ya. Jadi
kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan untuk di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan itu di level 8 ya Bu. Karena di sekolah saya itu sebenarnya banyak guru-guru yang masih muda yang mungkin masih bisa dikembangkan dalam tingkatan pelajarannya. Oke, dari level 6 ke level 8 ya Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mungkin saya bisa melakukan kegiatan mentoring Ibu, seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin akan Ibu coba? Mungkin Bu ya, saya akan mencoba konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum agar mereka melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pelajaran. Nanti diharapkan nanti dari pelatihan tersebut dapat menggunakan media yang bervariatif. Berarti Ibu sudah merencanakan mentoring atau pendampingan dan pelatihan, workshop, ya Bu. Dari kedua ini kira-kira Ibu lebih nyaman dan lebih merasa cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya mentoring Bu, karena kalau pelatihan kan perlu persiapan yang matang dan perlu waktu yang tidak singkat, serta harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi saat ini lebih nyaman bagi saya untuk mentoring itu. Kira-kira kegiatan mentoring itu memerlukan support dari siapa saja support yang ingin Ibu dapatkan? Mungkin saya akan meminta rekan guru di sekolah yang ahli bidang IT ya Bu ya, atau yang sudah menggunakan pembelajaran secara bervariatif. Baik, berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu. Kira-kira kapan akan direalisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin minggu depan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali itu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah saya dengan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga nanti oleh rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu. Ibu sudah ada gambaran untuk menciptakan bagaimana adanya perubahan agar pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Oke, saya tunggu ya nanti kabar-kabarnya Ibu setelah Ibu melakukan mentoring. Assalamualaikum Bu Herni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu ya? Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu, Bapak Bu ya. Iya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam melakukan proses coaching tadi Bu, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusinya. Oke. Ibu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan lancar Bu ya, sudah berjalan baik dan sesuai dengan alur tirtanya Bu ya. Iya. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali apa potensi dari si coaching itu tadi sendiri Bu ya, sehingga coaching bisa menemukan solusinya, ya, menemukan solusinya dan permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya tentunya ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan,
yang berdasarkan hasil dari coaching yang sudah dilaksanakan tadi Bu. Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita ini, kemudian sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya, oke. Semoga ke depan proses coaching Ibu semakin lebih baik ya Bu ya. Iya. Semakin lebih lancar, semakin sukses Bu ya. Ya, Amin, amin. Nah, demikianlah Bu observasi kita pada hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat baik semuanya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Saya permisi dulu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu akan melakukan coaching ya hari ini? Iya, boleh. Sebelum kita melakukan coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan terlebih dahulu nih tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Iya. Pada coaching kali ini antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur yang akan kita lakukan ya? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, terus bagaimana coaching tersebut nanti merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Nah, jangan lupa nanti juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Ya, di antara itu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan pertama nih, apa yang akan ibu ambil ya, kompetensi apa yang akan ibu kembangkan dalam coaching nanti? Ya, kalau menurut saya Bu ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, presensinya Bu. Terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.